Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara yang dirahmati Allah. Di cerita kali ini, kita akan kembali membahas kasus atau kisah nyata yang terjadi di Indonesia. Berawal dari seorang pria yang ingin melangsungkan pernikahan bersama wanita yang dicintainya. Sebelumnya, di dalam hubungan yang mereka jalani, tidak ada masalah sedikit pun hingga tiba di suatu kejadian yang akan membuat sang suami merasa hari tersebut adalah hari yang sangat tidak baik baginya. Bagaimana kisah selengkapnya dari kisah ini? Tonton video ini sampai habis agar sahabat Nusantara bisa paham. Namun sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Sebelum kita mulai videonya, seperti biasa, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini. Siapkan posisi ternyaman kalian untuk menikmati video ini. Baiklah, sekarang, mari kita bahas. Di sebuah daerah, lebih tepatnya di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, kita akan berkenalan dengan seorang pria bernama Gusnaldi yang telah berusia 30 tahun. Di masa lalunya, pada usianya yang terbilang masih muda, dia bertemu dengan seorang wanita yang menarik hatinya. Wanita itu bernama Asriani yang berusia tidak jauh dari Gusnaldi itu sendiri. Asriani ini merupakan seorang wanita yang baik dan sering terlihat membantu tetangga-tetangganya. Entah bagaimana ceritanya Gusnaldi bisa bertemu dengan Asriani, namun yang jelas, pada saat pertama kali mereka bertemu, Gusnaldi langsung jatuh cinta dan ingin sekali mengenal Asriani lebih jauh. Segala cara dilakukan saat itu agar dia bisa dekat dengan wanita muda tersebut. Sampai akhirnya, Gusnaldi pun berhasil masuk ke dalam hidup Asriani, dan di saat itu pun Asriani juga membalas usaha atau perasaan Gusnaldi dengan rasa yang sama, yaitu dia juga suka dengan Gusnaldi. Singkat cerita, mereka berdua pun menjalin hubungan atas dasar suka sama suka. Gusnaldi yang begitu cinta di dalam hubungan tersebut membuat Asriani merasakan hal yang sama. Dia tergila-gila dengan Gusnaldi dan hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang serius, sobat. Di saat itu, mereka berdua satu sama lain saling mengenalkan kepada keluarga masing-masing. Saat Asriani datang ke keluarga Gusnaldi, keluarganya menyetujui hubungan mereka. Bahkan, keluarga Gusnaldi menyambutnya dengan sangat baik. Namun, ketika Gusnaldi diajak ke rumah Asriani, keluarga Asriani ini responnya ternyata tidak sesuai dengan Gusnaldi. Yang mana di saat itu, sang ayah dari Asriani berkata kurang lebih seperti ini. "Emang kamu yakin dengan anak saya?" Ucap sang ayah. Sontak, dia berusaha menjawabnya dengan baik. Saat itu, ucapan tersebut dinilai oleh Gusnaldi semacam sang ayah tidak menyetujui hubungan antara dia dengan Asriani. Namun, namanya juga orang sudah jatuh cinta, Gusnaldi terlanjur sayang kepada Asriani. Kemudian, dia berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menikah atau hidup bersama-sama. Ia tidak peduli apapun kondisinya. Ia berusaha lebih mendekati keluarganya sampai-sampai kadang menyempatkan waktu untuk membantu sang mertua saat mengerjakan sesuatu di rumahnya. Tidak hanya itu, Gusnaldi ini juga sampai ingin menikahi Asriani dan rela menggunakan uang tabungannya, sobat. Lalu, benar saja, semua usaha yang dilakukan oleh Gusnaldi ini benar-benar bisa menarik hati dan membuat luluh calon mertuanya. Yang mana akhirnya, ayah dari Asriani merestui hubungan mereka karena menganggap secara finansial Gusnaldi bisa membantu ekonomi keluarga mereka suatu saat nanti. Lalu singkat cerita, mulailah mereka mengatur rencana atau tanggal pernikahannya, dan mereka berdua pun menikah di tahun 2021. Setelah menikah, Gusnaldi dan Asriani memilih untuk berpisah dengan sang mertua lalu tinggal di sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa. Pada awal-awal menikah, semuanya terlihat baik dan harmonis. Mereka tampak terlihat seperti pasangan biasa pada umumnya yang saling mencintai satu sama lain. Hingga tiba di suatu waktu, ada satu kejadian yang membuat pengantin baru tersebut mengalami peristiwa yang tidak pantas. Setelah beberapa hari menikah, seperti kebanyakan orang pada umumnya,
Ya jelas Gusnaldi dan Asriani ini melakukan hubungan suami istri pada saat itu. Namun, entah kenapa saat melakukannya, mereka terlalu keras mengeluarkan suara yang merdu sehingga suara tersebut sampai ke telinga sang tetangga. Para tetangga pun tidak terlalu meresponnya karena hal tersebut hal yang wajar bagi pengantin baru. Tapi ada satu tetangga yang merasa tidak terima dan tergoda untuk melakukannya. Kenapa tidak? Hampir setiap malam, ia mendengarkan suara merdu tersebut dengan perasaan yang aneh, sobat. Pria itu bernama Ardi yang telah berusia 41 tahun. Sebenarnya, tidak diketahui informasi lebih mengenai latar belakang Ardi ini, tapi yang jelas antara rumahnya dengan Gusnaldi berkisar hanya beberapa meter saja. Akibat nafsu yang tidak bisa dibendung, Ardi pun berniat untuk mencoba perlakuan terlarang dengan tubuh Asriani. Diketahui, usia pernikahan Gusnaldi baru berjalan 3 bulan pada saat itu. Singkat cerita, pada hari Selasa, tanggal 11 Mei, di malam Idul Fitri, pengantin baru itu pun kembali melakukan hubungan suami istri pada pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Di saat itu, Ardi secara sengaja mendatangi rumah korban menggunakan tangga yang berada di tengah perkebunan karet di kawasan Babat Ramba, Kecamatan Babat Supat. Setibanya di rumah korban, diduga ia kembali mendengar suara merdu pengantin baru lebih jelas yang sedang melakukan hubungan badan di dalam rumah incarannya. Ardi lalu naik ke atas rumah papan itu agar bisa masuk lewat jendela. Ketika itulah, ia lantas mendobrak masuk pintu kamar, lalu mematikan lampu dan langsung menyuruh pengantin baru itu untuk diam. Sebelumnya, sobat, Ardi memang sudah menyiapkan benda tajam. Dengan keadaan pasrah, pun Ardi mengikat sang suami dengan tali, sementara Asriani hanya didiamkan saat itu. Kemudian, parahnya, saat Gusnaldi diikat, ia justru langsung menodai Asriani di depan suaminya, sobat. Sungguh pria yang di luar nalar. Setelah melepas hasrat, Ardi pun meminta ponsel milik Asriani dan langsung kabur. Pada akhirnya, mereka berdua itu baru bisa berteriak meminta pertolongan warga setelah sang tetangga melarikan diri. Sesudah kejadian itu, pasangan suami istri yang menjadi korban tindakan yang tidak pantas tersebut langsung melapor ke pihak berwajib. Setelah mendapat laporan, jajaran Satreskrim Polres Musi Banyuasin langsung turun tangan ke tempat kejadian perkara untuk memburu pelaku. Pada awalnya, petugas polisi sempat kebingungan karena pada saat itu tidak ada jejak sama sekali tertinggal. Namun, setelah melakukan penyelidikan demi penyelidikan, petugas polisi pun akhirnya menemukan titik terang. Ya, sosok tersebut tidak lain adalah tetangganya sendiri yang bernama Ardi. Setelah mendalami kasus yang ada beserta informasi identitas pelaku yang sudah terungkap, petugas polisi pun dengan mudahnya melacak keberadaan Ardi ini. Hingga berselang beberapa hari kemudian, Satuan Unit Reskrim Polres Muba bersama Polsek Babat Supat akhirnya berhasil menangkap pelaku di persembunyiannya yang berjarak 2 km dari lokasi kejadian tanpa perlawanan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Ardi pun dijerat pasal 269 KUHP tentang tindakan tidak pantas dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sahabat Nusantara, bagaimana menurut kalian? Dari cerita kali ini kita belajar bahwa jika sudah ingin melakukan hubungan bersama sang istri, cobalah untuk tidak bersuara lebih keras yang membuat tetangga mendengarkannya. Karena kita tidak tahu, setelah tetangga mendengarkan suara merdu tersebut, apakah ada niat jahat yang akan ia lakukan atau tidak. Jika memang ingin melampiaskan sesuatu, cobalah untuk pergi ke tempat yang lebih sunyi, seperti pergi berlibur, untuk menghindari kasus seperti ini. Tetap utamakan keselamatan dimanapun kamu berada. Baiklah sahabat Nusantara, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan sampai berjumpa di kisah-kisah menarik lainnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.